Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali lagi bersama Fatma. Alhamdulillah Fatma bisa bertemu atau sharing dengan teman-teman lagi di konten ini di Ahad. Kalau kita urutkan dari Ramadan, ini menjadi konten di Ahad kelima ya sahabat ya. Alhamdulillah, semoga konten ini nanti menjadi manfaat bagi kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita masih bisa berkesempatan untuk berjumpa di bulan Syawal, sehingga kita masih bisa berusaha untuk menyempurnakan puasa kita dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, sahabat semuanya, salawat dan salam semoga tak tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena atas teladan beliau kita dapat berjalan di jalan yang hak, yakni Adinul Islam, dengan segala kemuliaannya. Sahabat semua, pasti tidak asing lagi ya para milenial kemudian para pemuda-pemudi pada rentang usia 20-30 tahun mungkin saat ini dan kemarin sejak hari raya sampai hari ini masih dihantui dengan pertanyaan kapan menikah. Nah, karena banyak sekali nih undangan yang sudah datang, termasuk ke Fatma ya, banyak sekali teman-teman yang mengundang di hari bahagianya yaitu hari pernikahan. Alhamdulillah sekali teman-teman semuanya sudah banyak yang berjumpa dengan jodohnya. Nah, sahabat sekalian, menikah adalah sunnah di bulan Syawal ya, sebagaimana Rasulullah dan Aisyah juga melangsungkan pernikahannya di bulan Syawal. Tetapi ini bukan satu hal yang mudah ternyata bagi pemuda-pemudi di usia 20-30 tahun, karena di tengah banyaknya undangan, selain kedatangan banyak undangan, juga didatangi banyak pertanyaan tentang kapan menikah. Nah, kapan menikah ya gitu, misalnya Fatma kapan menikah, insya Allah besok gitu ya. Jadi pertanyaan itu akan muncul banyak sekali sahabat, apalagi pada pemuda-pemudi di usia 20-30 tahun, karena memang itu adalah waktu-waktu yang baik ya, maksudnya dalam keadaan fisik yang baik di usia-usia tersebut. Nah, bagaimana nih, Fatma tidak akan membahas tentang bagaimana tips bertemu dengan jodoh ya, karena belum juga gitu ya, jadi maksudnya belum sampai pada fase bertemu gitu ya. Tetapi bukan berarti kita apatis terhadap itu, bukan berarti kita tidak peduli terhadap hal itu, karena memang fitrahnya manusia adalah berpasang-pasangan laki-laki dengan perempuan. Nah, Fatma punya tips nih sahabat, bagaimana sih ketika kita mendapati pertanyaan atau seperti sentilan tentang kapan nih menikah gitu. Emangnya nggak mau menikah gitu? Mau dong gitu ya. Tetapi ada tips supaya kita tidak merasa tertekan, kemudian terbebani, dan juga tidak merasa kita itu diburu-buru untuk segera menikah, sampai-sampai tidak memperhatikan aspek-aspek yang itu menjadi kebutuhan kita. Nah, apa saja tipsnya? Yang pertama adalah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan manusia itu untuk berpasang-pasangan. Jadi insya Allah setiap laki-laki itu ada pasangannya, perempuan. Jadi setiap perempuan juga insya Allah akan ada pasangannya, yaitu laki-laki. Tetapi mengenai siapa itu, tentu masing-masing orang telah Allah gariskan, telah Allah tuliskan jodohnya. Jadi kita tidak perlu khawatir, jangan aku gak punya jodoh. Insya Allah telah menjodohkan kita dengan makhluknya yang lain ya, maksudnya dengan manusia lain, dengan jenis yang lain, misalnya laki-laki dan perempuan seperti itu. Jadi kita yang pertama adalah yakin kepada Allah ya. Jangan sampai kita merasa karena kok usia aku segini belum berjumpa dengan jodoh ya, jangan-jangan aku gak punya jodoh. Insya Allah semuanya Allah telah jodohkan, jadi tidak perlu khawatir ya sahabat semuanya. Yang kedua adalah percaya diri. Ketika teman-teman ditanyai kapan menikah atau sudah punya calon belum? Nah, ketika memang belum ya silahkan kita jawab belum. Ketika sudah silahkan dijawab sudah, karena itu akan memfokuskan diri kita pada hal yang harus kita lakukan, seperti itu. Jadi kita percaya diri saja, tidak apa-apa. Jadi ketika kita belum berpasangan itu bukan aib ya sahabat, tetapi ketika kita sudah berpasangan dan itu halal, itu akan lebih baik daripada kita belum berpasangan tetapi
seolah-olah kita sudah berpasangan seperti itu, maksudnya sudah bersama, padahal itu belum halal. Itu juga bukan hal yang baik gitu ya. Maksud di sini percaya diri adalah kita itu bersikap apa adanya gitu ya. Jadi percaya diri saja, tidak apa-apa ketika orang-orang seperti itu. Ketika orang-orang bertanya seperti itu, berarti orang-orang telah menaruh perhatian kepada kita seperti itu. Jadi tidak perlu tersinggung, tapi ini beda-beda ya menyikapinya. Tapi supaya hati kita itu tidak merasa tertekan, maka kita minimalisir ketersinggungan terkait pertanyaan itu ya, supaya kita lebih fokus lagi untuk berusaha. Nah, ketika yang pertama yakin kepada Allah, yang kedua kita percaya diri, yang ketiga adalah kita berikhtiar, sahabat. Nah, ini penting sekali. Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum ketika dia tidak berusaha atau tidak berikhtiar. Maka ketika kita diam saja tanpa usaha, tidak berusaha memperbaiki diri, tidak berusaha untuk berjumpa dengan orang banyak, tidak berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka bagaimana jodoh itu akan datang? Ya, jadi sahabat, selain kita itu yakin Allah telah memberikan jodoh kepada kita, selain kita itu percaya diri untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan orang lain tentang kapan menikah dengan tenang, tanpa kegalauan, kita juga tetap perlu berusaha. Bukan berarti kita sudah yakin kepada Allah, Allah pasti kasih jodoh kepada kita. Aku sudah tatak ya gitu ya, tatak dengan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Nah, nggak apa-apa, memang harus seperti itu, tetapi ikhtiar harus tetap dijalankan, sahabat. Ya, memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, berdoa, meminta jodoh yang terbaik sesuai yang kita inginkan. Tapi tentu pertimbangan pertama adalah terkait kebaikan agamanya. Jadi tetap ya, kita harus berikhtiar memperbaiki diri, memperbaiki kualitas ibadah. Karena ketika kita sudah menikah nanti, sahabat, itu tidak hanya material saja yang harus dibangun sehingga matang, tetapi juga kedewasaan, komitmen, dan berusaha untuk mampu menyelesaikan masalah. Karena hidup itu akan terus berjalan, mengalir. Ada masalah, ada solusi, ada bahagia, ada sedih. Jadi kita berusaha untuk itu, berikhtiar untuk bertemu dengan jodoh yang terbaik, jodoh yang sefrekuensi dengan kita, yang dapat menjadi support system buat kita. Terus memangnya ketika kita belum bertemu jodoh, apakah kita tidak punya support system atau kita terhambat? Bukan begitu. Tetapi ketika kita punya pasangan yang kemudian halal bagi kita, maka itu akan lebih baik, menjadi support system yang lebih baik. Ketika memberikan support, maka itu menjadi suatu nilai ibadah seperti itu. Nah, itu sahabat, jadi tips bagaimana kita mengurangi atau menekan adanya kegalauan akan pertanyaan kapan menikah. Maka yang pertama yang kita lakukan adalah yakin kepada Allah bahwa Allah telah memberikan kita jodoh atau menciptakan manusia berpasang-pasangan. Yang kedua adalah kita harus percaya diri untuk menjawab dengan jujur, tidak boleh berbohong ya. Kemudian yang ketiga adalah kita berikhtiar. Yang keempat tentu tawakal 'ala Allah. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita sudah berazam, bercita-cita, sudah mengusahakan sebuah goals pasangan, maka kita harus bertawakal kepada Allah. Karena tentu Allah sebaik-baik yang akan menentukan tentang kebaikan hidup kita. Jadi tidak perlu galau ya sahabat ya. Semoga kita senantiasa bisa produktif, bisa semangat dalam menjalani hari-hari kita. Jangan sampai kegalauan tentang itu menurunkan produktivitas kita sehingga kita sudah menutup diri dari komentar-komentar orang lain. Tentu orang berkomentar itu hak ya untuk berbicara, untuk berpendapat, tetapi jangan sampai itu mengganggu kebahagiaan kita. Semoga kita bisa senantiasa menjadi hamba Allah yang bermanfaat dan juga senantiasa dapat berusaha untuk bisa menjadi lebih baik. Itu tadi dari Fatma, semoga bisa menjadi manfaat ya. Dan selamat menjalankan puasa Syawal bagi teman-teman yang masih di dalam proses menjalankan puasa Syawal. Dan
semangat untuk teman-teman yang sedang menghadapi banyak pertanyaan itu, karena kita ada dalam posisi yang sama dan kita harus menghindarkan diri kita dari kegalauan yang kurang bermanfaat. Semoga konten ini bermanfaat. Silahkan di-share, boleh di-like jika ini baik, dan juga boleh di-komen tentang konten selanjutnya. Semoga kita bisa saling sharing ya. Sampai jumpa dengan Fatma, dan semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.